Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wan prestasi dalam kontrak dan akibatnya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Ekonomi Syariah E semester 5 dengan anggota Naning Pujiati, Nina Agustina Fajriyah, dan Nur Indah Iman Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Iman Sari akan menjelaskan materi tentang exception non adipletic contractus, doktrin pembelaan terhadap tidak dilaksanakannya kontrak. Pengertian exception non adipletic contractus adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia atau debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Bila mana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut. Menurut Ahmad Ali, dia berpendapat bahwa prinsip exception non adipletic contractus merupakan pembelaan bagi debitor untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian dengan alasan kreditur pun itu lalai. Lalu menurut Satrio mengemukakan pendapat bahwa prinsip exception non adipletic contractus adalah suatu tangkisan yang menyatakan bahwa kreditor sendiri belum berprestasi dan karenanya kreditor tidak patut untuk menuntut debitor berprestasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas exception non adipletic contractus dalam penyelesaian perkara kepailitan antara PT Telekomunikasi Seluler dengan PT Prima Jaya Informatika. Berikut penerapan exception non adipletic contractus. Pada tanggal 14 September 2012, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membuat putusan nomor 48 Pailit 2012 PN Niaga Jakarta Pusat yang isinya sangat mengejutkan, yaitu bahwa PT Telekomunikasi Seluler dinyatakan pailit. Dalam Pengadilan Niaga memvonis pailit PT Telkomsel atas permohonan pailit dari PT Prima Jaya Informatika. Kemudian atas keputusan tersebut PT Telkomsel mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi dengan nomor putusan nomor 704/PDT-Sus/2012 diungkapkan bahwa pada awal tahun keduanya berjalan perjanjian kerjasama, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2012. PT Prima Jaya Informatika menyampaikan purchase order dengan nomor NOPO-PJI-AK- 4/2012/27 dengan nilai Rp2.595.000.000. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 PT Prima Jaya Informatika menyampaikan purchase order dengan nilai Rp3.025.000.000. Lalu PT Telkomsel menerbitkan penolakan atas kedua purchase order tersebut melalui email. Atas adanya pelanggaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Telkomsel tersebut menjadi sebuah dasar PT Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pelanggaran tersebut merupakan perjanjian seharusnya masuk ke dalam wan prestasi apabila ada kelalaian debitor dalam melaksanakan prestasi, mengalami keterlambatan waktu yang sudah diperjanjikan, maka debitor melakukan wan prestasi. Pada puncaknya tanggal 14 September 2012, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika dan termohon yaitu PT Telkomsel dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumannya. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pailit adalah permohonan bisa memberikan bukti bahwa adanya fakta atau keadaan yang secara sederhana. Dalam pasal
pasal 2 ayat 1 UU KPKPU adalah syarat untuk diajukan pilot PT Telkomsel telah memenuhi unsur tersebut karena memiliki utang jatuh tempo yang dapat ditagih oleh PT Prima Jaya Informatika sebesar 5.260 juta rupiah. PT Telkomsel juga menerbitkan bukti bahwa PT Prima Jaya Informatika memiliki utang yang jatuh tempo kepada kreditur lain, yaitu PT Estate Media Indonesia dengan jumlah 40.326.213.794 rupiah. Atas hasil tersebut, PT Telkomsel mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung atas putusan pilot Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasilnya, atas pemeriksaan majelis hakim pada tingkat kasasi pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung adalah dalil permohonan pilot atas adanya utang termohon pilot dibantu oleh termohon pilot dengan tidak memenuhinya unsur-unsur dalam pasal 8 UU KPKPU. Sebab dalam perkara ini tentang adanya utang termohon pilot kepada pemohon pilot pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara sederhana, sehingga pemohon pilot tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 4 UU KPKPU. Jadi kompetensi absolut penyelesaian perkara tersebut harus pada pengadilan negeri, bukan pengadilan niaga. Untuk selanjutnya adalah register working atau pelepasan hak. Penjelasan tentang register working ini diuraikan dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtikat baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kantor pertanahan yang bersangkutan, maupun tidak ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Selanjutnya adalah sebab terhapusnya kontrak. Berakhirnya suatu kontrak diatur di dalam pasal 4 buku KUHP pasal 1381, di mana di sana disebutkan mengenai sebab-sebab terhapusnya suatu kontrak. Di sini ada beberapa penyebabnya yang dirangkum menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah pemenuhan perikatan. Jadi sebuah kontrak itu terhapus karena adanya pemenuhan perikatan berupa yang pertama pembayaran, yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai, dan yang ketiga adalah pembaharuan utang. Yang pertama adalah pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran oleh hukum perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi walaupun bentuk dan sifatnya dari prestasi tersebut. Dengan terjadinya pembayaran ini, maka terlaksanalah perjanjian di antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Menghapuskan perikatan adalah dilakukannya pembayaran tunai dengan diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Di sini sebagai catatan awal perlu disampaikan bahwa dalam penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan hanya berlaku untuk perikatan yang mempunyai prestasi untuk penyerahan atau memberikan sesuatu yang berupa benda bergerak. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran utang. Pembayaran utang ini dikenal sebagai istilah novasi, merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Kelompok penyebab terhapusnya kontrak yang kedua adalah perjumpaan utang, pencampuran utang, dan pembebasan utang. Perjumpaan utang yang diistilahkan dengan kompensasi adalah menunjuk pada suatu keadaan di mana dua orang saling memiliki kewajiban atau utang
satu terhadap lainnya. Dalam kondisi ini oleh undang-undang ditetapkan sebagai kedua belah pihak yang saling berkewajiban terjadilah penghapusan utang dengan cara memperjumpakan utang pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah percampuran utang. Pencampuran utang ini diatur dalam KUHP. Pada kondisi ini percampuran utang adalah terjadi dalam hal ada yang satu utang, berbeda dengan perjumpaan utang yang terkait sekurang-kurangnya dua utang yang saling bertimbal balik. Kalau percampuran utang ini hanya ada satu utang. Yang ketiga adalah pembebasan utang. Pembebasan utang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya. Terjadinya pembebasan utang akan menghapuskan perikatan yang melahirkan utang yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitur tersebut. Kelompok yang ketiga, sebab dari terhapusnya kontrak adalah musnahnya barang yang terutang. Keabsahan dari suatu perjanjian adalah digantungkan pada suatu objeknya. Jika objeknya itu musnah atau hilang, maka berakhirlah dari kontrak tersebut. Kemudian yang keempat adalah kebatalan dan pembatalan perikatan serta berlakunya syarat batal. Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, tidak terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian, baik karena tidak terjadi kekhilafan, paksaan, atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap atau tidak mahir gitu ya dalam bertindak hukum. Kemudian kelompok yang kelima atau yang terakhir adalah lewat waktu atau dalam undang-undang disebut sebagai daluarsa. Ketentuan tentang lewat waktu atau dikenal juga dengan daluarsa adalah diatur dalam bagian tersendiri dalam KUHP. Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskannya dari satu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk banyak kurangnya dari kelompok kami, atas nama kelompok kami, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.